Bismillahirrahmanirrahim. Bangun pagi langsung sarapan, saat pergi tersasar ke gua, hari bergerak ingin ucapkan salam pembuka untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Daryl Indana Damayanti, mahasiswa Prodi Proteksi Tanaman angkatan 20 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat serta masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai 3 sunnah yang dianjurkan dikerjakan pada bulan Ramadan. Yang pertama, takjilul fitri, yang berarti menyegerakan berbuka. Di sini diartikan menyegerakan berbuka, yakni kita saat menjelang waktu berbuka, azan maghrib telah berkumandang, sesegera mungkin kita membatalkan puasa yang telah kita lakukan. Membatalkan puasa di sini tidak harus langsung memakan semua hidangan yang telah kita siapkan untuk berbuka. Namun bisa hanya dengan membatalkannya saja, seperti minum atau memakan makanan ringan. Namun pada zaman Nabi dianjurkan untuk memakan kurma, kemudian setelah itu dilanjut sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah membatalkan dan sholat maghrib dilaksanakan, kita baru bisa meneruskan makan makanan buka yang telah kita siapkan. Yang kedua, yakni wa takhiru sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Di sini mengakhirkan sahur bermaksud bahwa sahur dilakukan di akhir waktu. Pasti muncul pertanyaan, kapan waktu yang baik, kapan waktu akhir untuk sahur itu? Saya pernah mengikuti kajian yang menjelaskan bahwa waktu yang pas untuk sahur, yakni pada akhir sahur, yaitu selama 50 membaca 50 ayat. Kurang lebih di sini ada 10 menit. Nah, ya di sini di Indonesia kan sudah ada yang namanya istilah imsak, yakni peringatan 10 menit sebelum memasuki waktu subuh. Nah, untuk menjaga-jaga agar kita tidak ragu untuk sahur atau terlambat atau tidak cukup waktu untuk melakukan sahur, kita dapat meminimalisir dengan cara kita melakukan sahur pada 15 menit sebelum waktu imsak. Dan pada hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini sudah jelas bahwa ada amalan dan juga pahala mengenai amalan-amalan yang dianjurkan tersebut. Untuk amalan yang ketiga, yaitu watara hijri minal kalam, yakni yang berarti tidak berkata-kata jelek. Berkata-kata jelek di sini banyak sekali konteksnya.
Yang mungkin yang dapat saya contohkan seperti kita menggunjing, kita berkata-kata kotor, kemudian kita berdusta, itu juga termasuk berkata-kata jelek. Kemudian di sini juga didukung oleh hadis yang menyertakan bahwa pada saat bulan puasa atau pada saat kita puasa tidak diperkenankan untuk melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang jelek. Pada hadis diartikan bahwa orang yang tidak meninggalkan berkata dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli dengan haus dan lapar yang ditahan. Jadi percuma dong kita puasa menahan lapar, menahan haus, tapi pahalanya itu bisa berkurang dengan kita melontarkan kata-kata, berbuat. Di sini juga menyebutkan berbuat. Jadi tidak hanya pada perkataan, namun juga perbuatan kita yang tidak baik begitu. Jadi apalagi pada hakikatnya puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tetapi juga menahan hawa nafsu, ya seperti berkata-kata kotor itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi 3 amalan tersebut menurut saya itu merupakan amalan yang memungkinkan banget kalau kita laksanain. Karena dimulai dari menyegerakan berbuka yang kita bisa melaksanakan saat maghrib tiba, kita bisa langsung segera berbuka. Pada waktu sahur juga kita sebenarnya saat berusaha ingin melakukannya juga pasti kita bisa. Untuk menahan ya itu memang tantangan buat kita. Jadi kan Ramadan ini juga memiliki keistimewaan. Nah, jadi sebisa mungkin kita di bulan Ramadan ini melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, baik itu sekecil apapun, tetap berlaku baik, berperilaku baik, dan berkata-kata baik. Kurang lebih seperti itu. Jalan-jalan ke kota Surabaya, tidak lupa bersama kekasih. Mungkin sekian ceramah dari saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.